Kata Pak Luhut, saya jengkel kalau ada yang bilang Presiden Jokowi bohong. Pak Jokowi itu tidak pernah bohong. Nah, kalau dikaitkan dengan mobil SMK, pernyataan ini kayaknya kurang santun ya. Karena banyak sekali problematika di soal mobil SMK itu yang dipertanyakan, terutama sikap Pak Jokowi soal kejujuran. Karena mobil SMK itu kan janjinya indennya tahunan begitu ya. Sudah habis masa jabatan beliau 10 tahun, mobilnya masih inden. Sampai sekarang tidak diketahui di mana indennya begitu ya. Dan menurut saya itu tidak santun sekali begitu ya. Membohongi publik rame-rame dengan mobil yang tidak pernah ada. Ya, tidak ada masalah, silahkan saja. Tetapi faktanya kita tidak menemukan ya mobil SMK itu kebenarannya. Ada banyak kasus pernyataan-pernyataan Pak Luhut yang menarik, misalnya menyatakan bahwa Indonesia itu tidak gelap. Pernyataan dia kurang lebih saya coba bacakan ya. Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Di sebuah acara The Economy Insight 2025 ya di Jakarta pada Rabu 19 Februari 2025 barusan begitu ya. Itu merespon sikap kritik publik dan aksi besar-besaran mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap kondisi Indonesia yang makin hari makin gelap gitu ya, makin bermasalah. Kebijakan, buat undang-undang, respon pejabat, ketidakpedulian pejabat, problematika harga-harga pangan ya, minyak yang harusnya 1 liter ternyata faktanya tidak begitu. Pertamina yang terlibat pengoplosan yang membuat bensin itu harusnya dalam kriteria RON yang bagus, ternyata faktanya tidak. Manipulasi-manipulasi yang pada dasarnya bukanlah sebuah sikap yang santun gitu ya. Jadi bagi saya aneh juga kalau kemudian rakyat diminta santun begitu ya, diminta tertib gitu ya, diminta tidak berbohong, padahal yang berbohong itu pejabat publik. Aneh sekali sikap-sikap begitu. Pak Luhut harus paham ya perbedaan antara publik dan pejabat publik. Publik kalau berbohong problematikanya mungkin etis saja, tapi kalau pejabat berbohong dampaknya bisa sosial, ekonomi, dan hukum. Bayangkan kalau pejabat berbohong soal kebijakan ekonomi, itu dampaknya ke seluruh publik merasakan dampak ekonominya. Bayangkan betapa pentingnya pengaturan sikap sopan para pejabat dalam ruang kode etik misalnya. Jadi persoalan publik tidak santun itu bukan hal yang penting dalam teori filsafat relasi negara dan masyarakat. Karena masyarakat yang berbohong bisa saja karena mereka bukan tidak taat etika, tapi terpaksa gitu ya. Saya ambil contoh misalnya publik yang menderita kelaparan dan dia mau mencari kerja, maka dia bisa berbohong dengan cara penampilannya bahwa dia bukanlah orang yang miskin, agar kemudian si pencari kerja memberikan pekerjaan kepada dia. Karena punya kecenderungan pencari kerja, pemberi lapangan kerja akan melihat background seseorang agar mungkin dia berpikir orang itu tidak. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari. Hal-hal seperti ini tentunya menjadi sebuah pemahaman bagi kita supaya kita tidak dibohong-bohongi lagi, dan saya rasa bahwasanya masyarakat sudah melek akan politik saat ini. Karena kalau kita tidak mencoba hal-hal yang baru, artinya kita tidak mengetahui suatu pengalaman-pengalaman yang dimana itu berbeda dari masa-masa saya.
sebelumnya dan masa yang akan datang. Karena dalam berpolitik ini kalau bukan kita ya siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Itu yang paling penting. Nah, dengan berbagai macam yang terjadi, dinamika-dinamika yang dialami oleh negara kita, apalagi pemimpin-pemimpin negara kita yang selalu bertempur, berperang dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Ketika mahasiswa, segenap buruh tani, dan masyarakat turun ke jalan, itu dalam tanda kutip artinya negara kita sedang tidak baik-baik saja, ataupun masalah-masalah yang dipenuhi itu harus diselesaikan dalam waktu yang ditentukan oleh presiden kita selama 5 tahun. Ketika tidak ada progres dalam pembangunan, dalam peningkatan perekonomian, maka sama aja nihil hasilnya dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto bersama dengan Gibran. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya ketika Jokowi masih ikut campur dalam pemerintahan Prabowo, ini akan dua kaki, ada yang ke kiri dan ada juga yang ke kanan. Ketika Prabowo masih saja konsolidasi sama Jokowi, ya, itu hanya membuat suatu kekacauan. Artinya, maka perbedaan berpikir Jokowi dan Prabowo itu nanti bisa saja terjadi di sewaktu-waktu. Nah, makanya tidak ada nanti kemajuan. Nah, kalau kita membaca beberapa komentar di sini, artinya ini ada dari hati masyarakat, mereka menyampaikan hal-hal seperti ini. Dari Pemasa, ya, mengatakan Bang Ferry, biarkan saja, kan sudah jelas dalam Al-Qur, setiap bernyawa itu pasti akan mati. Setelah mati, apa yang dibawa cuma kain putih 2 meter saja. Oke. Disampaikan lagi di sini, kebijakan Jokowi bisa dibatalkan karena jabatannya dengan menipu ijazah. Mulai pikun, situa bangka, paling sombong, paling formalitas, dan paling sabotis, ya. Itu karena statement-statement Luhut Panjaitan yang selalu membela Jokowi. Ya, memang saja wajar-wajar saja dia bela karena mereka masih satu kubu, ya. Semua orang tahu Luhut itu super kaya raya, tapi sudah mati sama seperti kita jadi santapan cacing, ya, maksudnya belatung rayap. Jadi jangan kultuskan Luhut itu yang paling. Ingat sebelum tidur, bayangkan cacing menggerogoti tubuhmu. Oke, ya, nggak bersyukur kau jadi pejabat, nggak bersyukur kau kaya raya, gampang kau bicara, semau kau bicara, tidak berpikir kau dengan rakyat, kau anggap gelap dan miskin. Itu yang terjadi. Orang yang benar itu orang yang pintar, orang yang beretika, orang yang pembohong. Yang banyak pembohong itu siapa ya? Mungkin kalau ditanya siapa, ya udah jelas-jelas yang pernah membohongi kita siapa. Ya, saya ingat sekali waktu ketika awak media menanyakan sama Jokowi apakah dia masih cawe-cawe dalam pilpres, dia mengatakan bahwa itu bukan hak saya lagi, ataupun kebebasan dalam memilih. Dia akan pulang ke Solo ketika dia sudah pensiun. Tetapi itu hanya penenang semata. Artinya Jokowi masih saja cawe-cawe dalam melaksanakan semuanya. Luhut, kamu sudah kaya, menantumu kasat, berkatalah jujur supaya kamu tidak sehina Fufu Fafa dan ayahnya dari Insinyur Hari Mulyono. Ya, bisa jadi Jokowi simpanan hartanya sama Pak Luhut Panjaitan. Itu yang terjadi. Nah, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman, apa yang teman-teman lihat, yang teman-teman dengar, silakan sampaikan di sini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.